Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA, kembali lagi bersama saya Yogi Arida, host tetap karena saya sudah memakai kemeja MTA. Alhamdulillah. Dulunya masih magang gitu. Di acara program yang kekinian tentunya di Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Merdu sekali. Dan kembali lagi kita atau saya mendatangkan narasumber yang saya tidak bosan sama sekali. Tapi memang karena tidak ada lagi yang bisa sekemistri dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Pak Bilal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman terus kita. Iya dong, harus ya. Harus. Baik, alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat beneran. Alhamdulillah. Sehat beneran. Ya, mudah-mudahan episode yang program ini episodenya akan terus berjalan Pak, Insyaallah. sampai seterusnya gitu, sampai saya juga bisa benar-benar paham juga gitu apa yang selalu kita bahas di acara ini. Iya, Gitu. insyaallah. Insyaallah ya. Sebelumnya selalu saya akan mengajak Bapak Oke. ke background yang ada di sebelah sini di layar Oh. kita. Nah, ini masih sama dari minggu kemarin belum diganti. Iya, emang terlalu aneh. Betul. Kasih tahu. Nah, tapi ini sekarang saya mau kasih tahu ke Bapak justru karena temanya haji. Iya. Saya akan merubah background ini. Oke. Gitu. Saya akan hitung ya Pak dari 100 ya. Kebanyakan ya. Nanti habis durasi kita. Oke, benar. Dari 3 aja berarti. Iya. Oke. 3, 2, 1. Coba berubah. Nah, ini dia Pak. Ini wajah saya nggak berani ya. Ini adalah wajah unta maksud Iya. saya. Ya gitu. Nah, ini di gurun pasir karena temanya haji Pak. Pas banget gitu. Iya. Cuma nggak ada kurmanya aja. Iya, Gitu. iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan yang makan kurma kan kita. Betul. Bukan unta. Bukan Nggak apa-apa. unta. Unta makannya? Apa aja dikasihnya dia. Oh gitu ya. Makanya, iya. Oh enggak juga Pak, rumput lah. Bisa kaktus. Oh bisa ya? Sebentar kita mau bahas haji atau iya. bahas makanan? Kita bahas Ya. haji dong. Oh, bahas haji ya. Iya. Oke. Nah, tadi karena Bapak bilang kita bahas haji kan. Saya mau tanya nih sebelum kita bahas lebih jauh. Banyak anak-anak Gen Z gitu yang penasaran gitu. Di masyarakat sana, apakah Ahmadiyah itu berhaji, Pak? Ya. Nah, itu termasuk dulu pertanyaan saya juga sih. Nah, kemungkinan nih bisa dijawab nih sama Pak Bilal sendiri gimana? Allah. Iya, memang kalau di masyarakat, kalau teman-teman yang belum tahu atau tidak bertanya atau nggak membaca artikel-artikel Ahmadi tentang Ahmadiyahnya seperti apa, mungkin ada juga ya yang penasaran seperti itu. Bahkan mungkin ada juga yang mereka baca di artikel atau di tulisan-tulisan siapa ya tentang Ahmadiyah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah ini ibadah hajinya seperti ini gitu ya. Memang banyak sih tuduhan seperti itu atau kalau kita bilang kekeliruan ya seperti itu betul. di masyarakat ya. Nauzubillah sih kalau di teman-teman Gen Z yang hobi baca masih ada ya yang memiliki pemahaman demikian. Sebenarnya kalau kita bicara tentang jamaah Islam Ahmadiyah, apakah jamaah Islam Ahmadiyah itu mengamalkan ya ibadah haji ini ya? Maka sebagai jawabannya ya sama seperti rukun Islam yang lain ya, bahwa ibadah haji ini kan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bukan rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kelima. Yang mana ini sudah menjadi baku di dalam Islam atau sebagai seorang muslim apabila memang dia itu mampu untuk melaksanakan ibadah haji ya, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Dan itu kan Allah Ta'ala sendiri yang memfirmankan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, lillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya bahwa kewajiban diwajibkan ya bagi manusia itu ya, atas manusia itu untuk Allah hijjul bait, yaitu mengunjungi atau ziarah ya ke Al-Bait. Al-Bait itu tertuju kepada siapa? Kepada Baitullah di Mekah. Ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Ya, ilaihi sabila ya, melakukan perjalanan ke Baitullah itu. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memfirmankan demikian, mewajibkan ibadah haji ini bagi setiap muslim. Termasuk juga jamaah Islam Ahmadiyah ini. Maka wajib haji itu dilakukan. Dan kalau kita melihat, misalkan ya, siapa sih tokoh Ahmadi yang melaksanakan ibadah haji? Kalau memang ya Ahmadi ini melaksanakan ibadah haji. Misalkan nih, yang pertama misalkan ya, kita melihat
misalkan khalifah kita, Ya. ya yang kita tahu misalkan khalifah kita yang kedua misalkan gitu, beliau melakukan ibadah haji, ya karena memang pada waktu itu beliau juga sedang melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Jadi sekalian untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, alhamdulillah itu kan artinya kan ada karunia, manis tatoa kan, ada karunia ke arah sana. Kemudian misalkan Bapak Amir kita, beberapa Amir kita beberapa kali, beberapa periode Amir misalkan ya, itu melakukan ibadah haji. Ya, termasuk almarhum terakhir ya, yaitu Bapak Maulana Haji Abdul Basit, beliau pun haji. Haji ya? Bapak Rasyid Tabligh kita yang sudah almarhum, beliau pun juga haji. Oke. Nah terkait haji tadi Pak, misalnya yang tadi Bapak jelaskan ya, Iya. kan kalau tujuan untuk ibadah haji itu apa sih Pak? Apa karena tujuannya itu untuk mendapatkan gelar haji? Kan ada tuh kalau udah haji apa gitu. Tapi saya nggak pernah lihat itu di jemaat sih sebenarnya. Ada kayak haji uzur pun bahwa kan nggak ada gelar hajinya gitu. Jadi gini, yang pertama kita harus ingat betul berkaitan dengan ibadah haji ini kan tempat-tempat yang dikunjungi ya atau menjadi istilahnya persinggahan atau yang dilalui dalam proses haji itu, di sana kan di dalam Al-Qur'an itu disebut min sya'airillah. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di sana. Nah, seperti halnya kata haji itu sendiri artinya juga memang tujuannya adalah untuk ziarah. Ziarah itu bukan hanya sekedar berkunjung ke sana, tapi mengenang kembali, ya, mengenang kembali bagaimana ritual haji ini, ya, itu dilakukan oleh orang-orang suci, para nabi atau orang-orang suci lah secara umum di dalam agama-agama yang pernah diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bicara agama, sebetulnya agama yang Allah Ta'ala turunkan hanya satu ya, yaitu agama yang berdasarkan pada ketaatan atau muslim kepada Allah Ta'ala. Nah, misalkan ya yang pertama nih, misalkan kita lihat bagaimana sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau satu peristiwa dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya misalkan kita lihat ada melempar batu atau lontar jumroh. Ya. Kemudian ada sa'i ya, perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian ada tawaf, kemudian ada mencium Hajar Aswad, itu kan, tapi itu bukan kewajibannya ya. Misalkan wukuf di Arafah sebagaimana dicontohkan Nabi, ya itu kan yang menjadi ciri khas dari ibadah haji. Jadi kita orang-orang yang melakukan ibadah haji itu sebetulnya bukan hanya sekedar melakukan secara fisik sekali lagi, tapi kita untuk mendapatkan feel-nya secara rohani itu harus merenungkan, ya, merenungkan ritual itu. Ibadah itu, urutan ibadah haji itu dengan didasari oleh satu ya pemahaman, yang kedua dibarengi dengan doa. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan rasanya itu gitu. Contoh misalkan nih contoh ya, ketika sa'i ya, yaitu lari-lari kecil ya. Bagaimana kita mengenang Siti Hajar ya, yang begitu gelisah dengan kondisi anak beliau yakni Hadrat Ismail alaihissalam waktu masih bayi ya. Berusaha ke sana kemari mencari pertolongan orang ya dengan kondisi sangat sulit seperti itu. Nah, bagaimana caranya ketika sa'i itu kita merasakan itu gitu. Nah, ini yang harus menjadi poin penting. Dan selalu diiringi dengan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala feel-nya itu akan muncul, akan dapat gitu ya. Ya itulah salah satu tujuan-tujuan tadi ya, beribadah haji ya Pak. Baik Pak, seperti biasa kita masuk di segmen RP Pak, Rakyat Penasaran. Rakyat Penasaran. Ya. Kita langsung aja lihat di layar. Lihat unta dulu. Iya, tapi nggak usah lah lihat unta, udah next aja langsung lah. Nanda dari Jakarta. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman Ahmadiyah berhaji? Karena sepemahaman saya, sepengetahuan saya, pemerintah Arab Saudi menganggap Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Lalu apakah teman-teman Ahmadiyah punya tempat haji yang lain? Nah, ini sebelum dijawab saya persilakan untuk minum dulu karena pertanyaannya agak berat Pak kayaknya. Oh gitu ya. Minum dulu nggak? Suruh jawab, suruh ngangkat pertanyaan saya. Itu jawab sih kayaknya. Oh jawab aja ya, jawab aja. Tapi jazakumullah nih, saya agak gatal juga tenggorokan. Nah, apa jadi biar lebih rileks gitu Pak, biar lebih baik. Itu. Silakan Pak. Iya.
Nanda sering nanya nih tentang jemaat nih. Bagus belum? Iya, betul, bagus. Jadi penasaran sebenarnya. Betul, ya. Yang pertama nih, memang ada tuduhan di luar ya di masyarakat bahwa Ahmadi ini katanya tempat hajinya melaksanakan hajinya bukan ke Tanah Suci Mekah. Iya, betul. Bukan di Masjidil Haram, Betul. ya gitu. Bukan di Ka'bah. Nah, ini merupakan satu tuduhan. Iya. Tapi tentunya tuduhan ini pun didasari oleh satu event ya di dalam jemaat ini. Ini yang kalau kita katakan salah tafsir. Ya, salah maksud. Memang di dalam jamaah Islam Ahmadiyah ini ada satu pertemuan silaturahmi. Namanya Jalsah Salana. Oke. Nah, jadi itu event silaturahmi, bukan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini yang oleh sebagian orang ya difahami itu ibadah hajinya Sebagai Ahmadiyah. ibadah haji, iya. Padahal bukan. Bukan. Itu kalau kita katakan mungkin kalau di luar ya mungkin seperti muktamar lah atau apa gitu ya. Tapi ini lebih umum ya. Kalau muktamar itu kan kesannya hanya tokoh-tokoh intelek dari satu kelompok agama. Betul. Ya. Satu kelompok organisasi Islam misalkan. Nah, kalau ini tidak seluruh jamaah Islam Ahmadiyah yang mampu ya untuk bertemu dengan saudara-saudara muslimnya yang lain dari seluruh dunia ya, maka dia silakan untuk hadir di acara jalsa itu, bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, umumnya memang event itu yang dikatakan bahwa katanya Ahmadi punya ritual ibadah haji sendiri, padahal itu bukan. Padahal bukan ya. Bukan. Ini yang harus diluruskan dulu ya. Benar, namanya Jalsah Salana, itu pertemuan tahunan. Ya. Adapun pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh di dalam jemaah Islam Ahmadiyah ya sama seperti saudara-saudara muslim yang lain ya, yaitu kita melaksanakan umroh dan hajinya ya di Tanah Suci Mekah. Ya, kesanalah. Tadi kan di awal sudah saya contohkan kan beberapa tokoh kunci ya di dalam jemaat ini, mereka melaksanakan ibadah haji ke sana. Ya, bahkan saat ini umroh kita alhamdulillah dengan karunia Allah Taala ya. Hampir setiap tahun ada saudara-saudara Ahmadi yang senantiasa umroh ke Tanah Suci Mekah. Nah, itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan dari amaliyah berupa ibadah haji ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan saudara-saudara muslim yang lain. Nah, ini mungkin salah satunya Nanda ya. Bagus juga Nanda bertanya ya, sehingga kita bisa meluruskan ya apa yang menjadi tuduhan atau ketidakpahaman masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji Jamaah Islam Ahmadiyah. Wah, mudah-mudahan itu salah satu jawaban dari atas pertanyaan Nanda ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua nih, kita lihat lagi layar monitor. Ada lagi ya? Ada lagi Pak. Halo, nama aku Syafika Madina dari program studi agama-agama semester 3. Benar gak sih Ahmadiyah pergi hajinya ke Qadian bukan ke Mekah? Luar biasa. Ya, itulah kenapa muncul tuduhan demikian. Ya, itu adalah karena ketidakpahaman masyarakat tentang satu event yang namanya Jalsah Salana. Pertemuan tahunan itu. Dan kenapa misalkan di Qadian ya? Ya, pada waktu awal-awal memang istilahnya pertemuan ya Jalsah Salana itu hanya diadakan di Qadian. Misalkan di awal pertama ya Jalsah itu adanya di Qadian. Maka banyak saudara-saudara muslim Ahmadi itu dari berbagai negara datang ke sana. Karena apa? Satu, ya ingin kenal dengan saudara-saudara muslim Ahmadi yang lain, ya. Ingin mendengarkan nasihat-nasihat dari para dari para mubalik. Bahkan kalau awal-awal itu langsung dari khalifah ya. Kalau jalsa internasional itu langsung dari khalifah. Nasihat itu. Nah, jadi event itu yang banyak dijadikan tuduhan bahwa hajinya Ahmadiyah itu adalah ke Qadian. Nah, yang kedua, sekarang event jalsah bukan hanya ada di Qadian. Iya, betul. Tadi saya mau ngomong itu. Iya, saya duluin dong. Iya, makanya kan betul. saya yang jadi narasumbernya. Betul. Betul ya. Jadi yang berikutnya Jalsah Salana itu bukan hanya ada di Qadian. Di berbagai negara sekarang ya yang mampu melaksanakannya itu sudah diadakan. Terbayang oleh kita ya seandainya jalsah ini tidak diadakan di setiap negara. Artinya negara itu tidak mengadakan sendiri ya jalsah itu. Wah, bisa berapa banyak tuh saudara-saudara muslim Ahmadi yang hadir di Qadian. Seperti itu. Dengan saya pengen minum dulu nih. Boleh Pak, silakan. Bismillah. Ya, serius banget saya menjawabnya ya? Enggak Pak. Oh, enggak juga. Saya lagi meresapi justru. Oh, meresapi ya.
Jadi seperti itu. Alhamdulillahnya sekarang jalsah sudah ada di tiap negara. Jadi teman-teman nih, misalkan kayak tadi ya saudari kita ya, mahasiswa yang dari Usuluddin itu, beliau boleh tuh kalau penasaran Datang ya. ya datang, misalkan kita undang di pertemuan jalsah kita yang ada di Indonesia misalkan ya, baik itu yang wilayah maupun yang nasional misalkan, kita undang aja. Nah ini loh yang pertemuan silaturahmi Ahmadi di wilayah atau nasional, ini loh yang katanya disebut hajinya, padahal bukan gitu. Ini bukan haji, ini adalah Pertemuan. event silaturahmi ya antara seluruh Ahmadi di wilayah itu gitu ya. Tapi kalau emang jadi diundang nggak apa-apa, saya yang undang nanti. Oh gitu ya. Kalau Tapi kan tetap nggak akan ketemu. Iya juga. Iya, karena kan tadi dipisah ibu-ibu gitu, bapak-bapak kan. Iya juga. Kecuali emang mau berubah. Janganlah. Nah, jangan ya, jangan. Baik. Oke Pak, sekarang kita masuk ke segmen 3. Oke. Biasa di segmen 3 ini ada amplop bertanya. Amplop bertanya. Ya, ini juga sama terkait pertanyaan dan tuduhan yang mesti kita Luruskan gitu ya, bukan klarifikasi ya. Baik, Akang silakan. Boleh masuk. Ya. Lihat kamera? Ya. Hai. Oke Pak, saya mau gimmick 2 juta. Coba balik lagi, saya nggak bawa duitnya. Jadi kita langsung aja lah ya. Langsung aja. Besok ganti deh, jangan 2 juta deh, kebanyakan. Nanti saya cari gimmick yang lain ya Pak. Oke, baik. Pertanyaannya gini Pak, tuduhan dulu ya, biasa seperti yang saya episode sebelum-sebelumnya gitu. Tidak menghormati ketentuan dan rukun haji yang ditetapkan. Jadi tuduhan ini mungkin menyatakan bahwa anggota Ahmadiyah mengenakan pakaian ihram dengan cara yang tidak sesuai atau melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara yang dianggap tidak sah oleh mayoritas muslim. Ini juga saya baru dengar sebenarnya. Gini, kalau masalah pelaksanaan ya, itu kita kan istilahnya kita melihat aja. Kita lihat aja ya. Maksudnya gini, lihat aja langsung misalkan ya bagaimana saudara-saudara muslim melaksanakannya. Kan kalau kita beda sendiri kan pasti ketahuan. Iya sih. Gitu kan. Dan istilah kasarnya ya, bahasanya itu tidak mungkin ya, tidak mungkin tawaf itu arahnya sudah sesuai gitu kan, misalkan putarannya itu ke kiri ya, misalkan ya ke kiri, misalkan berlawanan arah jarum jam, tiba-tiba ada satu orang yang dia searah jarum jam kebalikannya, pasti terlihat gitu kan. Nggak mungkin seperti itu gitu kan, nggak mungkin misalkan tawafnya ini gitu kan, kemudian ihramnya misalkan ya, bajunya ya beda sendiri. Ya kalau beda sendiri, ini saya pernah lihat sendiri, saya pernah lihatnya. Di sana kan ada keamanannya, ya ada keamanannya, ada penjaganya. Itu kalau ada yang beda ya, misalkan ihramnya ada yang beda, itu pasti langsung ditegur. Oh gitu. Ya, saking ketat ya. Iya, dan itu pasti langsung ditegur. Ya, apalagi kalau misalkan pelaksanaan tawaf gitu beda sendiri dia, arahnya misalkan, wah itu udah pasti bukan hanya diketawain itu kan, misalkan dia pasti akan langsung diinjak-injak oleh yang lain karena berlawanan arah sendiri. Iya. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya hanya apa ya? Ya tadi ya betul-betul ya imajinasi aja menurut saya ya teman-teman ini. Hanya imajinasi aja. Tidak mungkin kita akan berbeda dengan yang lain karena di situ kalau kita berbeda sendiri pasti akan langsung kelihatan. Tuduhan yang ya tidak benar lah ya Pak ya. Nah, berarti dari penjelasan tadi berarti kalau boleh saya bertanya gitu, jadi sebenarnya Ahmadiyah itu apa saja Pak yang dilakukan pada saat haji dan umroh sih? Iya sama pada umumnya muslim yang lain, seperti tadi udah saya sebutkan ya. Misalkan cara berpakaiannya, ihramnya ya sudah mengikuti standar yang ada di sana. Kemudian misalkan tawafnya, ya kemudian melaksanakan haji sa'inya, lontar jumrohnya, wukuf di Arafahnya yang menjadi syarat wajibnya dari ibadah haji, ya pasti akan ke sana juga gitu. Itu tidak mungkin di luar itu. Karena kenapa ya, kalau nggak mungkin beda sendiri lah. Iya, tidak mungkin beda sendiri. Kalau di luar itu terutama misalkan wukuf ya, misalkan nih wukuf di Arafah ya. Itu kan berkumpul tuh yang tadinya berbeda hari pun akan berkumpul di hari itu semua bareng-bareng ya. Yang tadi misalkan beda mengawalinya misalkan ya, akan kumpul di hari yang sama. Karena ya tadi nggak mungkin gitu dia akan beda sendiri gitu, nggak mungkin. Jadi ya semua apa yang sudah dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi SAW,
kita pun sebagai seorang Muslim Ahmadi ya mempraktikkan hal yang sama gitu. Baik. Ya itu memang harus kita luruskan sih Pak hal Iya, seperti itu iya. ya. Baik Pak, untuk kesimpulan yang kita bahas nih tentang haji, menurut Bapak seperti apa nih terkait tadi yang kita bahas haji? Iya. Baik, nah buat teman-teman Gen Z terutama ya, ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, bahwa ibadah haji ini sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala diwajibkan atas kita semua sebagai seorang muslim, ya, maka manis tato'a itu menjadi patokan. Iya. Ya, bagi yang mampu itu menjadi patokan. Yeah. Yang mampu ini dalam hal ini bukan hanya keuangan, Yeah. bukan hanya keuangan, kesehatan, keamanan. Nah ini yang banyak orang tidak paham. Manis tato'a itu bukan hanya sekedar apa istilahnya uang. Contoh, ini contoh ya, manis tato'a dari secara keamanan. Nabi SAW pernah akan umroh dalam peristiwa Hudaibiyah. Yeah. Ya, itu dilarang oleh orang-orang kufar Quraisy. Yeah. Dilarang. Maka Nabi SAW tidak jadi melaksanakan umroh ke Baitullah. Yeah. Itu faktor apa? Keamanan. Keamanan. Nah, maka manis tato'a dari sisi itu juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, misalkan gini, seorang Muslim Ahmadi ya, ketika akan melaksanakan ibadah haji, misal nih, ya, contoh misalkan di Pakistan, oleh pemerintah ketahuan dia Ahmadi mau melaksanakan ibadah haji tidak diizinkan, ya, oh kamu Ahmadi nggak boleh kamu ibadah haji ke sana. Artinya kita sebagai seorang Muslim Ahmadi dihalangi untuk salah satu syaratnya tadi keamanan itu tidak terpenuhi, ya nggak apa-apa. Yeah. Ya, karena Nabi pun pernah mencontohkan demikian, ya udah nggak apa-apa kalau tidak terpenuhi syaratnya. Yeah. Jadi kenapa banyak, bukan hanya Muslim Ahmadi sih saya yakin ya, Yeah. kenapa banyak umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, salah satunya karena tidak terpenuhinya beberapa faktor. Yeah. Ya, manis tato'a itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi Ya, artinya ya, jadi, secara garis besar ya. Betul, ya baik itu finansial, baik itu kesehatan, baik itu keamanan, ya tidak terpenuhi. Makanya ya itu ibadah fardu tapi bersyarat. Iya. Itu. Baik. Ya. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang berhaji bermanfaat ya Pak. Insya Allah. Dan kita doakan juga pemirsa MTA yang proses sedang ingin berhaji atau yang belum gitu ya Pak ya. Supaya dimudahkan Amin, juga Allah. gitu ya. Amin. Semua bisa berhaji termasuk saya nanti. Amin. Saya nggak mau Pak kalah sama tukang bubur. Tukang bubur aja naik haji. Iya. Saya nggak bisa. Iya. Asal ada niat kan Pak Insya Allah. ya. Insya Allah. Insya Allah lah. Baik, mau minum lagi Pak? Oh boleh nanti. Oh nanti aja baik. Karena rotinya nggak ada, cuma minum doang. Iya, nggak apa-apa nanti setelah selesai aja. Siap. Baik pemirsa MTA dimanapun berada, itu tadi pembahasan kita terkait haji Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan terjawab ya Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan gitu. Dan jangan lupa terus menonton program kita Pak. Iya. Karena ini program kita terus nih Pak. Ya stagnan lah gitu. Iya. Tengah-tengah lah. Kita minta kreatif nanti biar Ya bikin gitu. terus. Ini memang harus ini lagi Pak, nanti di briefing lagi gitu. Dan jangan lupa juga menonton khutbah huzur Pak. Otomatis. Itu penting banget. Betul. Saya sampai setiap minggu juga saya nonton terus tuh Iya, Pak. Bukan minggu salah, setiap Jumat. Jumat. Nah, iya karena kan khutbahnya Jumat ya. Iya. Gitu. Nah, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pak Bilal ya. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang menarik yang harus kita gali tentang Jemaat Ahmadiyah ini. Iya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup. Cukup saja. Cukup. Oke. Soalnya baik. udah durasinya udah mau habis. Ya, krunya juga udah ketawa-tawa. Iya udah ketawa-tawa Ya, baik. dia. Baik, pemirsa MTA, itu saja dari kami. Nanti kembali lagi di acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.